Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekalian, marilah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Ya, banyak jemaat tamu selain dari Pelita Hidup, ada yang dari Sidoarjo paling depan nih, diaken, salah satu diaken tergolong paling muda di GPIB. Itu sesama diaken tuh orang. Bapak Ibu, surat Korintus yang kedua ini secara khusus pasal 5 ayat 17 sampai 18 harus saudara baca dari ayat yang ke-11 untuk memahami sebenarnya ada apa. Jadi paling tidak ada beberapa hal yang terjadi di Korintus. 1 Korintus dia sudah kirim, 2 Korintus dikirim di Makedonia, karena ada beberapa hal yang belum beres dengan jemaat ini. Bukan saja kehidupan amoral yang terjadi di sana, tapi juga ada perpecahan. Lalu ada juga kelompok-kelompok tertentu yang menolak kehadiran Korintus dan mengakui kerasulannya. Makanya ketika saudara membaca surat 1 dan 2 Korintus, paling tidak 3 tema ini muncul dengan beberapa pengajaran praktis tentang kehendak Allah. Hari ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika Paulus mengatakan di ayat yang ke-11, kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Makanya kami berusaha meyakinkan semua orang, seakan bilang motivasi kami bersih, cuma satu, untuk menyenangkan Tuhan dalam pelayanan pendamaian ini, supaya kalian tahu tidak ada motif apapun. Kira-kira Paulus mau mengatakan itu kepada Korintus. Lalu dia mulai mengajarkan hal-hal yang penting ini. Mengapa kami berupaya untuk ngerti kalian yang sudah benci kami, yang menolak pengajaran ini? Karena kami bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Konsep tentang ini dia ajarkan di ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Mari kita periksa bagaimana proses dimulai. Dia bilang begini, kami percaya jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Tolong lihat ayat 14. Kalau kurang paham ayat 14, saudara bisa merujuk Roma 6 ayat 3 sampai 4 tentang Yesus mati supaya semua mati juga dari dosanya, dan tenggelam dalam kematian Kristus supaya dosa-dosanya juga mati di dalam Kristus. Jadi ternyata kematian Kristus mengubah tiap orang untuk tenggelam dalam kematian Kristus. Dan dia katakan begini, maka siapapun, tolong lihat ayat 15, siapapun yang sudah mati di dalam Kristus, maka dia harusnya mengutamakan mengerjakan segala hal untuk Tuhan dan kemuliaannya, yaitu bagi dia yang telah bangkit. Jadi mau bilang begini, manusia lama sudah mati melalui kematian Kristus, manusia baru hidup melalui kebangkitan Kristus. Ciri utamanya adalah seluruh hidupnya dia karyakan pada Kristus yang telah bangkit itu. Saya ulangi karena Paulus sangat filosofi mengajarkan ini, bahwa aku yang percaya pada Kristus, maka manusia lamaku, segala hal yang dosa itu, kedagingan itu tenggelam pada peristiwa kematian Kristus. Lalu hidup baruku muncul melalui kebangkitan Kristus dengan tanda yang cukup jelas. Ayat 15 bilang, aku melakukan apapun untuk dia yang sudah bangkit. Ini hal yang pertama. Teman-teman soundman dia masih ting, jadi bolehkah diturunkan sedikit volumenya? Selanjutnya di ayat yang ke-16, ini bagus banget Bapak Ibu, di ayat yang ke-17 yang kita baca ini, dia bilang begini, siapapun yang sudah bangkit di dalam kebangkitan Kristus dan mengalami hidup baru, maka sesungguhnya dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah, garis bawah kata sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru, garis bawahi, sudah datang. Dan saya tertarik memeriksa apa yang dimaksud dengan ciptaan baru. Thesis, dia menggunakan kata thesis yang berarti ciptaan, kaine, baru. Jadi yang digunakan untuk kata baru itu kaine. Saya yakin kalau Bapak Ibu pernah sedikit-sedikit mendengar bahasa Latin, Bapak Ibu pasti tahu ada kata neo yang berarti baru. Paulus tidak menggunakan kata neos yang berarti baru. Tapi Paulus menggunakan kata kaine yang juga berarti baru. Kenapa dia memilih kaine dan bukan neos tentang ciptaan baru ini? Ini yang buat saya wow, keren banget. Ternyata neos itu baru dalam pengertian terhubung dengan waktu. Baru yang dimaksud dari kata neos adalah terhubung dengan waktu. Jadi dia baru karena tahun baru. Jadi neos, pada waktu yang baru dia baru. Jadi neos adalah hal yang baru berhubungan dengan waktu. Paulus enggak pakai, yang dia pakai adalah kaine. Tahukah saudara kata kaine memang berarti baru, tapi segar, unik, benar-benar enggak sama dengan yang lain. Apa namanya? Benar-benar baru. Jadi bicara soal perubahan atau transformasi yang terjadi di dalam Kristus, yaitu rupanya tidak sama dengan itu, keunikannya benar-benar unik dan tidak dimiliki oleh yang itu, benar-benar segar dilihat. Jadi ketika bicara soal ciptaan baru, dia berbicara soal terjadinya perubahan atau transformasi yang besar orang-orang yang percaya pada Kristus. Pribadinya berubah, kelakuannya berubah, cara berpikirnya berubah, apalagi pokoknya semuanya mengalami perubahan. Saat mana itu? Saat dia terima Yesus Kristus, karena kalimat mengatakan sudah datang, itu berarti sudah terjadi, belum tunggu nanti. Makanya Bapak Ibu, saya bilang ini bahan bacaan minggu ini sangat berat. Bukan hanya berat untuk menjelaskannya, berat untuk memikirkan aplikasinya dalam hidup, karena ternyata cuma satu. Siapapun saudara yang berani berkata, aku ditebus oleh Yesus Kristus, dia telah mati dan bangkit untukku, totalitas saudara berubah. Engkau mengalami thesis kaine itu, perubahan yang sangat drastis. Orang melihat saudara berubah. Nggak mudah loh. Makanya menjadi seorang Kristen yang ditebus oleh Kristus, mestinya transformasi itu terjadi sangat radikal. Perubahan-perubahan itu terjadi sangat nyata. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Contoh-contoh perubahan di dalam Kristus yang baiknya mungkin sederhana kita pikirkan. Logikanya begini, mari kita pakai logika manusia lama. Kalau orang itu bersalah kepadaku, maka siapakah yang harus meminta maaf? Aku atau dia? Siapakah yang harus melepaskan pengampunan? Aku atau dia? Logika manusia lama kita adalah karena ngana yang salah, ngana yang kasih sakit hati pak kita, ngana yang mesti datang. Betul tak? Kau yang minta maaf, saya yang benar. Enggak. Ketika rujuk Roma pasal 12 ayat 12, tidak. Justru ketika kita orang benarlah, kita yang datang melepaskan pengampunan. Emang enak? Itu yang saya bilang, mengalami transformasi. Atau barang siapa menampar pipi kananmu, logika berpikirnya kan harus begini, berikanlah pipi kirimu sambil tendang dia kuat-kuat di perutnya. Harusnya begitu dong. Kan itu manusiawi banget, logika banget. Tapi kagak, barang siapa menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri. Alkitab enggak bilang barang siapa menampar pipi kiri loh, kagak, pipi kanan. Kan saya sudah pernah peragakan. Ada yang mau diperagakan enggak, Cak? Untuk paham. Karena kanan berarti kan pakai sisi yang gelap dan itu sangat sakit. Itu enggak mudah. Atau
Barang siapa melemparmu dengan batu, logika berpikirnya apa? Balaslah dengan kapas yang di dalamnya ada batu. Harusnya begitu. Tidak kan? Yang adalah barang siapa melemparmu dengan batu, balaslah dengan kapas. Siapapun yang telah menjadi seorang yang percaya pada Kristus, yang telah mati dalam kematiannya dan hidup dalam kebangkitannya, saudara dan saya mengalami transformasi perubahan hidup. Kan saya mau bilang, kalau baca teks ini beneran Bapak Ibu, malu-malu saya kasih tunjuk KTP-ku. Soalnya KTP-ku tertulis Kristen. Bapak Ibu tahu KTP saya tertulis apa? Kristen, pekerjaan pendeta. Oh Tuhan, gak mudah loh, gak mudah. Siapapun saudara yang telah menjadi seorang Kristen, engkau berani tampil beda. Amin. Kenapa aminmu pelan? Berat kan? Saya sudah bilang memang berat untuk mengerjakannya. Gak mudah loh, gak mudah. Kita dituntut untuk lawan arus. Bukan ikut arus, kita harus berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang biasa. Karena engkau dan aku dipandang Tuhan luar biasa sebab kita sudah ditebusnya. Begitu. Ini walaupun berat saya dengan semangat untuk mengerjakannya. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, hari apa ya saya diundang untuk membawakan penelan Alkitab pagi-pagi jam 10 hari Jumat. Memaafkan dan melupakan tidak mudah loh Pak Pendeta. Saya sudah maafkan. Tapi setiap kali saya mengingat peristiwa itu, air mataku menetes sendiri loh di kamar. Dalam hati saya, kenapa dia mau menetes sendiri di kamar, nggak ngajak berdua kayak atau bertiga biar menetes bersama. Pernah dengar kan? Maafkanlah dan lupakanlah. Saya ini di YouTube saya mau berhati-hati mengatakannya, takut dikategorikan pengajar sesat. Tapi saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, nggak mudah loh jadi seorang Kristen. Disuruh memaafkan namun melupakan, saya mau kasih koma, maafkan saja. Kalaupun tidak mampu melupakan, it's okay. Karena siapapun saudara pasti punya luka dan memori yang tidak mungkin dengan mudah menelan kalimat lupakan saja. Sorry to say. Saya mau bilang hal yang realistis. Tidak mudah loh melupakan. Makanya kalau tanya ke saya yang harus dilakukan, tidak usah tekankan melupakan, maafkan saja. Soal melupakan kiranya Tuhan menolongmu. Kalau tidak ya ingatlah saja. Tapi maafkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hanya Tuhan yang bisa melupakan. Tahu nggak? Almighty God, Allah yang perkasa yang maha-maha itu, ada satu yang tidak bisa ia lakukan. Di kitab Mazmur ditulis dengan jelas. Apa itu? Aku tidak mengingat dosa-dosamu. Cuma Tuhan. Kalau orang kasihan belum, nggak mudah. Saya bilang menjadi seorang Kristen adalah saudara yang bersedia untuk meninggalkan metode dan gaya hidupmu yang lama. Pada prinsip-prinsip yang saudara pikir benar, ternyata tidak. Menjadi seorang Kristen berubah secara total. Berani memaafkan. Siap untuk melupakan walaupun tidak mudah untuk mengerjakan. Satu kali ada seorang anak muda datang kepada seorang guru spiritual. Saya sudah berusaha untuk memaafkan, juga berupaya untuk melupakan. Guru, tapi mengapa saya masih merasa sakit? Kalau begitu tidak ada guna dong memaafkan. Tahukah saudara, gurunya sangat bijak. Dia mengambil sebuah paku dan dia mengatakan kepada anak muda itu, di ujung situ ada palu, tolong bawa ke sini. Nunut dia, ambil paku ini, nunut dia. Sekarang rumah itu rumah kayu, rumah dinding kayu, kayu mati. Sekarang coba kau paku, ambil beberapa paku dan paku dinding itu.
Dia masih bingung, tapi dia berusaha mengerjakan tak, 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 tak. Lalu sambil sementara dia paku, dia keras, kasih keras. Sambil berusaha dia keras-keras berapa paku, gurunya sambil ngomong, itulah yang sedang terjadi pada dirimu ketika orang menyakiti hatimu. Makin emosi dia paku, karena ternyata ada dalam diri kan dia menuangkan emosinya. Semakin keras engkau paku, semakin itu. Dan itu rasa sakit yang sambil netes air mata yang tang tang tang. Jadi secara emosional dia terekspresi dengan harus memaku. Stop nak, berhenti, cukup. Sekarang kau punya dua pilihan. Terus memukul palu itu dengan paku, atau memilih menggunakan ujung yang lain dari palu itu, yaitu pengait paku. Engkau bisa memilih terus memalu atau memilih untuk mencabut. Bergetar dia, di belakang, gurunya di belakang dia sambil bergetar, dia kepilih. Dan dia memilih untuk cabut. Saat engkau mencabutnya, engkau bijak untuk tidak ingin membiarkan hatimu lebih dalam terluka lagi. Tindakan itu adalah tindakan untuk memaafkan. Dia balik dan, tapi aku masih sakit. Dia bilang, tapi aku masih sakit. Ya, karena demikianlah pohon mati atau kayu mati. Pohon hidup ketika dipaku atau kayu hidup ketika dipaku atau dilukai, dia akan mengeluarkan kelenjar getah menjadi sesuatu yang luar biasa yang disebut dengan getah lapis. Dan tahukah kau bahwa engkau bukan kayu mati, engkau adalah kayu hidup. Bagaikan pohon yang terluka, dia akan mengeluarkan getah sebanyak mungkin. Pada waktu dan proses yang cukup lama, getah itu akan mengeras, perlahan mengubah wujud lubang yang ditinggalkan, seakan hanya tanda kecil dan bukan luka besar. Kau butuh getah yang melimpah, dia bilang begitu. Memaafkan iya, tapi engkau butuh getah yang melimpah. Getah yang dimaksud adalah kemampuanmu untuk mengimbangi, melepaskan pengampunan dengan kasih yang melimpah. Sambil meneteskan air mata yang banyak, nasihat itu terus dialirkan kepada orang itu. Dan dan guru itu mengatakan pada anak muda itu, getah itu adalah kasih. Dia bilang, getah itu adalah kasih. Tapi tolong ingat, kalau luka itu sudah sembuh, tandanya masih ada. Supaya engkau tidak pernah melupakan masa lalu itu, untuk bijak menjalani agar tidak terluka lagi. Saya berharap saudara tangkap maksud ini, bahwa manusia baru adalah kemampuan saudara untuk berubah secara total dan berani tampil beda, melepaskan pengampunan bagi orang yang mengasihi, mengerjakan keadilan bagi orang yang meminta keadilan, dan meminta getah yang banyak dari Tuhan, yaitu limpahan kasih, agar semua hal-hal baik ini dapat engkau kerjakan. Amin. Masih pelan, saya tidak tahu karena apa. Terakhir saya mau tutup untuk Bapak Ibu. Pulang, firman Tuhan ini langsung dapat lawannya. Saya ulangi ya, pulang sebentar, jangankan keluar dari gedung, belum keluar dari kompleks gereja ini, firman ini akan langsung dapat musuhnya, yaitu interaksi Bapak Ibu dan saya dengan orang sekitar dan di luar dengan tantangan, aku akan bersikap secara berbeda. Siapapun, aku akan tampil beda. Lebih ramah lagi kepada suamiku, aku lihat dia. Lebih mengasihi dan menghormati lagi lebih banyak istriku. Lebih punya waktu lagi untuk anak-anakku.
Beberapa hal yang mestinya tidak bisa kukerjakan bagi orang lain, ku bangun tekad untuk berproses, mulai mengerjakannya. Mulai melihat cara berbeda tiap masalah dan persoalan. Jangan baperan. Sedikit-sedikit bikin status. Di sini nggak ada ya, di GPIB Karis nggak ada. Syukurnya banyak jemaat yang tidak berteman dengan saya di Facebook. Mungkin mereka takut pendetanya monitor orang punya status. Jadi saya tidak tahu. Tapi saya rasa di sini baik-baik saja. Tidak sedikit-sedikit sesuatu yang harus wah-wah dan luar biasa. Saya mau bilang begini, ayolah Bapak Ibu. Aduh, kita orang Kristen, ayolah kita sudah terbuka. Pulang dengan model yang baru. Karena yang baru sudah datang. Belum sedang datang, enggak, sudah datang. Jadilah orang-orang baru yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia telah mati dan bangkit untuk kita. Dia memilih saudara sebagai pribadi spesial yang merefleksikan kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.